Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali murid yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kalian adalah istimewa. Kepada Bapak, Ibu, orang tua murid, dan anak-anakku yang Bapak banggakan, semua anak tentunya istimewa. Jangan sekali-kali kita bedakan, dan insya Allah mereka bisa menjadi juara. Ya, jangan sekali-kali kita samakan anak kita dengan anak yang lain. Bapak Ibu yang Bapak banggakan, Bapak Ibu yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya cintai, hakikatnya setiap anak itu pasti mempunyai kelebihan. Benar tidak? Iya, tentunya benar. Setiap anak mempunyai kelebihan. Selain kelebihan, tentunya juga setiap anak memiliki kekurangan masing-masing. Punya kelebihan, ada juga ada yang punya kekurangan. Setiap anak atau individu pasti mempunyai kelebihan dan kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh individu lain. Begitu pula dengan siapa? Dengan anak kita. Ini sengaja saya tulis, begitu pula dengan anak kita. Anak kita memiliki kelebihan. Kadang ketika anak kita memiliki kelebihan, disanjung-sanjung. Tapi ketika memiliki kekurangan, anak kita dimaki-maki. Di dalam satu keluarga, kakak ataupun adik, kakaknya memiliki kelebihan. Namun di sisi lain, adiknya memiliki kekurangan. Yang disanjung-sanjung adalah kakaknya. Itu ya yang sering kita jumpai di kehidupan masyarakat. Hal yang demikian tentunya anak yang selalu disamakan karena dia memiliki kekurangan, dia akan merasa minder. Lanjut ya, ini. Inilah akibat anak dibedakan dengan yang lain. Akibat anak kita dibedakan dengan yang lain, akibatnya apa? Anak kita akan merasa minder. Merasa minder terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Ketika ia mau bertindak, dia selalu minder. Akhirnya kekurangan, dan ini pun akan berdampak pada masa depan anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, akibat yang kedua, kalau kita selalu menyamakan anak kita dengan anak yang lain, kok anak tetangga kita nilainya bagus ya? Kok anak tetangga kita nilainya oke ya? Kok punya potensi seperti itu ya? Kok anak saya lah enggak gitu. Jangan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Karena akibat daripada itu semua, nanti anak tidak percaya diri dengan apa yang dimilikinya. Padahal kalau anak tersebut mau menggali dan orang tuanya mau mendukung, dia akan bangkit dan ia akan percaya diri. Potensi yang dimilikinya akan dikembangkan. Kalau anak kita selalu disamakan dengan anak yang lain, inilah akibatnya. Tidak percaya diri
merasa minder dengan apa yang ia milikinya. Padahal kelebihan anak-anak kita belum tentu sama dengan kelebihan anak yang lain. Likulli syai'in mazaya. Setiap sesuatu punya kelebihan. Dan jangan sampai kita menyamakan dengan yang lain. Akibat yang ketiga, ia akan menjadi penakut dan pemalu. Ini akan berefek panjang pada kehidupan anak kita. Anak kita akan selalu diselimuti rasa takut, rasa pemalu terhadap dirinya, takut terhadap dirinya, takut terhadap orang lain, dan pemalu. Inilah yang akan mengurangi potensi-potensi untuk lebih maju, akan mengurangi atau membatasi dirinya sehingga tidak menjadi anak yang juara. Maka jangan sekali-kali kita menyalahkan anak kita, ya, karena pada dasarnya kalau anak kita selalu dituntut, anak kita akan mengkerdil pemikirannya maupun rasanya. Itu semua karena ia dituntut harus seperti anak-anak yang lain, ya, anak-anak yang lain di sini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, anak adalah titipan. Betul, anak adalah titipan. Kenapa saya tulis di sini titik dan ada garis bawah? Iya. Ini adalah perlu kita garis bawahi bahwa setiap anak merupakan titipan Sang Ilahi, Sang Pencipta kepada makhluknya. Kita dititipin anak itu adalah titipan dari Allah. Dan setiap anak juga merupakan anugerah yang terindah. Ini menurut lagunya Sheila on 7, ya. Anugerah yang terindah yang pernah kumiliki, lagunya. Judulnya seperti itu. Setiap anak juga memiliki atau merupakan anugerah yang terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sekali-kali kita sampai apa? Sampai kita melantarkan titipan itu pada kita. Karena anak adalah amanah yang harus kita jaga. Ya. Oleh karena itu, seyogyanya sebagai orang tua harus menjaga, membimbing, merawat, dan mendidik. Iya, orang tua harus menjaga, membimbing, merawat, dan mendidik si anak menjadi lebih baik supaya mereka menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan orang lain. Ya. Anak adalah anugerah yang terindah. Anak adalah titipan. Anak adalah amanah yang diberikan Allah pada kita semuanya, yang harus kita bimbing, yang harus kita rawat, yang harus kita didik. Bukan hanya sekedar orang tua, guru pun begitu, ya. Mendidik anak, merawat. Berikutnya lagi. Jangan memandang dan menilai anak dari satu sisi kelemahan. Betul. Anak dikatakan hebat, anak kita dikatakan hebat, pintar, dan lain sebagainya. Bukan karena dia peringkat 1. Ya. Bukan hanya peringkat 1. Atau karena mereka menang dalam perlombaan, atau juga karena hasil penilaian belajar anak yang
luar biasa, 100 semuanya, ataupun yang lain-lain. Berbeda dengan anak yang peringkatnya selalu di bawah. Ulangi lagi, berbeda dengan anak yang peringkatnya selalu di bawah. Namun, itu semuanya kembali pada keistimewaan dan kekurangan setiap diri anak itu sendiri. Perlu kita ingat bahwa anak kita punya keistimewaan dan kekurangan setiap diri anak kita sendiri. Jangan sekali-kali kita menuntut orang lain. Kita menilai orang lain, memandang anak kita kurang. Kita pun sama, kita juga punya kekurangan. Dan pada dasarnya, kekurangan, kelemahan yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan adalah wujud kita sebagai hamba yang selalu memiliki kekurangan, kelemahan, sehingga kita selalu menghamba pada Allah yang selalu memiliki kelebihan dari segala sesuatunya. Allah yang punya alam semesta, yang punya kuasa, yang punya kehendak. Kalau kita berikan kelebihan tanpa kekurangan, tentunya kita akan merasa sombong. Sombong adalah milik Allah. Kita adalah hamba. Agar kita sadar bahwa diri kita punya kekurangan. Itulah hikmah dibalik kekurangan itu. Dan yang harus kita cari adalah potensi keistimewaan di dalam diri anak itu sendiri. Selanjutnya, dalam pandangan Islam, ini sebagai penutup, ada kata mutiara yang berbunyi, La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. La tahtakir, ya, mandunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kamu menghina orang yang lebih rendah dirimu. Janganlah sekali-kali kita menyalahkan anak kita, ya. Karena apa? Falikulli syai'in maziyah. Karena segala sesuatu memiliki kelebihan. Bangunlah potensi itu. Sebagai orang tua, sebagai guru, kita harus membangun, kita harus menggali potensi anak diri kita, sehingga dia memiliki potensi yang lebih dengan yang lain. Dan jangan sampai anak kita minder, tidak percaya diri dikarenakan kita selalu menuntut yang lebih-lebih. Padahal anak kita masih punya kekurangan, dan kekurangan itu adalah kelebihannya. Bisa jadi itu semua seperti itu. Pandangan Islam yang lain, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ini dimaknai adalah potensi. Jadi jangan menilai anak kita tidak punya potensi. Pasti setiap diri anak dibekali potensi dalam dirinya. Kalau potensi itu dimatikan sama kita, diwarnain apapun sama kita, mau dibentuk apapun sama kita, itu tergantung orang tua ataupun murid gurunya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunaswiranihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya yang membuat menjadi orang Yahudi, Nasrani ataupun orang Majusi. Inilah potensi anak kita. Jadi jangan sampai kita menjas anak kita bodoh karena angkanya kecil. Angka adalah simbol saja, yang penting potensi dalam diri anak tersebut harus kita kembangkan. Dan jangan sampai menyalahkan anak kita dan membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Setiap anak punya potensi di dalam dirinya yang harus dikembangkan. Dan orang tua maupun gurunya yang harus mengembangkan
yang harus membimbing menuju potensi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Akhirul kalam. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata yang kiranya tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.